Halo semua viewers, Anda menyaksikan Sosok, sebuah program informatif, inovatif, inspiratif, dan memotivasi Anda berdasarkan sosok individu yang tentunya dapat menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok individu kita pada hari ini. Sosok individu kita pada hari ini adalah seorang pria yang mempunyai hobi bermain musik saksofon. Dan selama 10 tahun, dia mempunyai karir ataupun berkarya dengan hasil karyanya yang luar biasa. Dan dia juga mempunyai prestasi yang luar biasa dengan membanggakan, dengan mengharumkan nama Indonesia, yaitu dengan menjadi juara 1 di tingkat internasional untuk bermain saksofon. Siapa dia? Berikut kita saksikan profil narasumbernya pada hari ini. Pemilik nama lengkap Dames Panca Christian Nababan mulai dikenal khalayak ketika bermain dalam band pengiring di salah satu stasiun TV swasta Indonesia. Pria berdarah Batak kelahiran Batam 18 November 1988 ini memang memiliki passion di bidang musik. Keinginannya yang kuat dalam bidang musik menuntunnya hingga masuk SMKN SMM di Yogyakarta. Dari orkestra, festival musik, hingga perlombaan musik sudah dilewati pria yang kerap disapa Dames. Ia pernah menyabet juara pertama dalam perlombaan Tokyo Band Summit versus Asian Beat di Yokohama, Jepang pada tahun 2009. Dames juga mengambil bagian dalam Java Jazz dari tahun 2013 hingga saat ini. Musisi-musisi papan atas yang pernah berduet dengannya adalah Ari Lasso, Afgan, Kotak, The Massive, Indra Lesmana, dan masih banyak lagi. Tetap semangat Dames, dan terus torehkan prestasi demi kebanggaan tanah air kita. Ya, semua viewers, itulah tadi cuplikan tentang profil narasumber kita pada hari ini. Dan kita akan segera berbincang-bincang dengan Dames Nababan. Namun, setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Sosok. Halo Sobat Viewers, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sosok, dan kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini, Dames Nababan. Halo, apa kabar? Baik. Oke, kesibukannya apa nih saat ini? Kalau belakangan ini sih kesibukan gue cuman ya jadi home band di salah satu stasiun TV sama ada mengiringi beberapa penyanyi lah. Oke, dari kapan sih lo suka bermain saksofon ini? Kalau suka sih mungkin sekitar dari tahun 2004-an ya, 2004-2005. Ya gue benar-benar awalnya sih penasaran sih gitu. Bukan karena suka dulu baru belajar saksofon, tapi karena ya gue cuma penasaran, gue pengen nyoba nih main saksofon. Ya itu sekitar tahun 2004 atau 2005. Tapi dari kecil emang udah belajar atau enggak sih? Enggak ya? Nah itu dia, kalau belajar saksofon sendiri sih gue dari 2005. Bener-bener diseriusin ya? Belajarnya dulu. Oh, masih belajar? Masih belajar dulu. Oke. Kalau untuk serius mungkin gue sekitar tahun 2006-2007 baru gue kayak, iya nih kayaknya gue akan serius untuk berkarir di main saksofon. Oke, sebenarnya yang membuat lo tertarik untuk bermain saksofon, bahkan sekarang menjadi karir lo ya? Iya. Apa yang membuat lo tertarik pertama kalinya? Oke. Jadi gue gini, gue punya latar belakang dulu tuh gue sebenarnya gue pemain trompet. Oke. Awalnya gue ikut di marching band ya, waktu itu gue masih di Batam. Lalu mentornya ini dia seorang pemain saksofon. Oke. Nah, gue ngeliat gitu kan, jadi tiap kita habis latihan gitu dia kayak mainin saksofonnya. Terus ya udah gue kayak asik juga ya kayaknya instrumen ini gitu. Terus ya gue masih sebatas ya suka dan cuman kayak penasaran aja. Terus akhirnya gue kayak waktu SMA gue kayak menentukan kayak gue mau sekolah musik ya ke Jogja gitu. Nyampe di Jogja ya udah gue audisi, cuman
waktu audisi juga gue masih gue audisinya trompet malahan. Oke. Di sekolah musik di SMA musik di Jogja. Gue audisi trompet, keterima. Setelah keterima gue kayak yang gue penasaran sih, gue keingat lagi gitu, gue penasaran gitu. Apa gue nyoba pindah ya ke instrumen saksofon gitu, dan akhirnya gue mikir-mikir, oke deh, gue nyoba gitu. Ya itu awalnya memang masih penasaran doang gitu. Itu ya SMA lah gue jatuhnya ya untuk belajar saksofon dan pengenalan saksofon. Oke, tapi emang sebenarnya waktu kecil cita-cita lo apa sih? Waktu kecil gue sih memang senangnya udah kepikiran tuh untuk jadi musisi. Gue seneng drum paling pertama. Seneng drum? Iya. Tapi keluarga emang ada aliran darah musisi gitu? Keluarga bokap nyokap sih enggak ya. Enggak ya? Cuman kakek gue sih kayak di Manado tuh main musik-musik tradisional. Kayak ya nyokap sih bilang ya kayaknya sih ini nurun dari opa. Oke. Gitu. Nah, yang membuat lo berpindah dari trompet ke saksofon gitu kan? Pasti itu ada perbedaannya kan? Iya, antara beda bermain banget. trompet dan saksofon. Bedanya apa sih pertamanya? Pertama dari cara niup gitu. Oke. Kalau trompet lebih ke getaran bibir, kalau saksofon dari getaran ada namanya reed, itu kayak bambunya gitu. Jadi produksi suaranya tuh dari getaran bambunya. Sedangkan trompet dari getaran bibir kita. Itu udah beda banget. Jadi peralihan dari gua yang awalnya main trompet lalu main saksofon, itu gua bener-bener kayak yang ngulang dari nol lagi gitu. Dari nol lagi. Berapa tahun mempelajari saksofon ini? Kalau dibilang mempelajari sih ya sampai sekarang sebenarnya gue juga masih belajar ya. Cuman kalau ditanya berapa lama gue bisa lumayan lancar ya, bisa lancar lah gitu. Itu gue butuh waktu sekitar ya dua tahunan. 2 tahunan? Iya. Ada nggak sih musisi atau tokoh pemain saksofon yang lo idolakan dan jadi terinfluence dari situ? Iya, gue ada beberapa sih yang musisi yang memang gue senang. Mungkin kalau ada teman-teman saksofon juga yang tahu, ada namanya Kirk Whalum, ada Eric Marienthal, ada Joshua Ridman, ya ada beberapa lagi sih. Tapi kalau dari keluarga sebenarnya ngedukung ya dengan lo bermain saksofon ini dan bahkan sekarang menjadi karir lo gitu? Iya, keluarga ya. Awalnya sih enggak, cuman lambat laun gue ngeliatin kalau dari saksofon ini ya gue bisa, bukan cuman gue bisa berkarya, tapi gue bisa gue ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu, ada prestasi gitu. Jadi akhirnya keluarga sih setuju. Oke. Ya. Dari awal kan lo bermain trompet dan lo tadi bilang juga berbeda dengan bermain trompet kan. Nah sebenarnya kesulitan apa sih yang lo temuin gitu ketika lo bermain saksofon? Oh ternyata lebih sulit saksofon ya gitu. Oh, kalau lebih sulit sih yang gue rasain enggak malahan. Gue gitu? lebih, setelah gue mempelajari saksofon ternyata memang lebih gampang daripada trompet untuk gue gitu. Jadi pada saat gue memperdalam, gue lebih gampang untuk mainin saksofon gitu. Jadi gue lebih enjoy gitu. Ternyata gitu. Oke, tapi menurut lo karir bermain saksofon ini sangat menjanjikan ya? Puji Tuhan ya sangat sih ya. Apa yang gue rasakan dan apa yang gue jalanin sekarang, so far sih menjanjikan banget. Dan banyak juga teman-teman pemain saksofon yang lain bahkan dari daerah juga ke Jakarta dan berkarir sebagai pemain saksofon ya bagus gitu. Oke, dan sekarang lo sendiri tadi bilang kan home band ya sekarang ya di salah satu stasiun TV swasta kan. Nah, boleh ceritain nggak sih awal pertamanya gitu bisa jadi masuk home band di situ? Oke. Awal ceritanya tuh jadi gua waktu itu sering rajin lah jamming di salah satu kafe di Kemang gitu. Lalu teman yang gua jamming ini dapat tawaran dari salah satu stasiun televisi ini untuk mau nggak jadi home band. Nah akhirnya gua diajak dan ya udah kita ngumpulin teman-teman yang lain, akhirnya join di situ gitu. Awalnya sih dari karena pertemanan gitu. Oke, dan sebenarnya kan udah lama juga lo bermain saksofon ya kan? Iya, lumayan. Ada yang mengecilkan lo nggak sih ketika lo beralih ke dunia musik gitu kan? Ada yang ngecilin lo nggak sih? Ya itu ya pernah ada cerita sih ya, teman-teman ada beberapa teman yang kayak nanya gitu karena lingkungan gua, teman-teman gua sempat kaget pada saat gua mengambil keputusan untuk gua mau ngambil sekolah musik di Jogja, SMA lagi gitu kan. Terus ya gua nggak tahu kenapa memang
gue ngerasa memang terpanggil untuk gue harus ke Jogja, gue harus sekolah dulu di sana gitu. Dan dari yang mungkin gue dikucilin dulu, ya gue bisa ngebuktiin sekarang ya keputusan apa yang gue ambil, ya itu kebukti kok. Gue nggak sembarangan gitu ambil keputusan. Dan ketika lo merasa dikucilkan saat itu gitu kan, ada nggak sih seseorang yang benar-benar ngebangkitin lo buat lo semangat gitu? Kayak semangat dong, lo buktiin sama yang lain lo bisa gitu. Ya ada ya, teman-teman musik gue sih istilahnya, kayak ya gue sempat cerita, iya nih gue agak dikucilin gitu, yakin emang mau kerja sebagai berprofesi sebagai musisi. Cuman ya teman-teman musisi ya waktu itu gue sama-sama sekolah juga, kayak udah kita tetap fokus aja, kita tetap keluarkan yang terbaik dari apa yang kita bisa gitu. Oke. Dan kabarnya juga pernah ikut kompetisi juga, betul? Iya benar. Dan gak cuma tingkat nasional tapi internasional, betul? Iya. Nah, nanti kita boleh cerita lagi itu Siap. setelah pesan samping ini, tetap di Sosok. Ya, smart viewers, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih tadi nih tentang pengalamannya dia nih yang mengikuti kompetisi di tingkat internasional. Nah, waktu itu di mana ikut kompetisi saxophone ini? Itu di Jepang sih, di kota Yokohama. Itu ada festival yang dibikin rutin ya tiap tahun itu oleh Yamaha Musik Internasional. Dan hasilnya? Puji Tuhan juara 1. Oke. Nah, gimana sih bisa ikut kompetisi tingkat internasional itu, ceritanya gimana sih? Jadi sebenarnya ini benar-benar gua nggak nyangka banget bakal bisa sampai ke Jepang, sampai juara 1. Jadi ini ada bandnya teman gua. Itu teman gua ini pemain saksofon juga. Cuman kebetulan dia berhalangan nggak bisa ikut untuk audisinya yang masih tingkat Jakartanya. Jadi dia minta tolong untuk gua gantiin. Jujur pada saat itu tuh gua udah malas untuk yang namanya ikut kompetisi, karena menurut gua main festival band, kompetisi band tuh udahlah waktu SMA lah gitu, zaman-zaman waktu gua sekolah musik kan di Jogja. Itu kan waktu ikut yang kompetisi dari Yamaha ini, gua tuh udah pindah Jakarta, baru-baru pindah lah. Jadi sebenarnya fokus gue bukan yang kayak mau ikut kompetisi. Jadi gue awal pindah ke Jakarta ya gue kayak mau berkarir, gue butuh network, gue butuh link lah gitu. Gue pengen nyari link. Cuman nggak tahu kenapa gue kayak, tapi kayaknya nggak ada salahnya sih gue coba ikut gue bantuin yang band teman gue ini. Dan akhirnya ya itu kalau dipikir-pikir, audisi waktu itu se-Jakarta Timur dulu. Dipecah kan, nggak ada 5. Jadi setelah gua ikut audisi se-Jakarta Timur, dapat nih peringkat 1. Akhirnya diadu nih 5 kan, dari Jakarta Timur, Selatan dan segala macam. Di audisi lagi dari 5 band ini, menang lagi nih, juara 1. Akhirnya mewakilin Jakarta itu final nasional. Final nasional. Di situ tuh jujur gue benar-benar kayak udah masuk tingkat final yang nasional aja itu menurut gue itu udah keren banget ya, karena kompetisi ini memang salah satu kompetisi band yang bergengsi banget ya. Kalau kita bandingin dengan acara-acara kompetisi lain, ini termasuk yang bergengsi gitu. Terus kalau memang nggak menang pun ya udah oke lah gitu. Pada saat selesai acara ini, image di teman-teman musisi lain juga udah beda gitu kan. Pasti wah ini kan dia finalisnya acara gini. Dan akhirnya nggak tahu kenapa, ya puji Tuhan final nasional juga juara 1 dan ya udah akhirnya mewakili Indonesia untuk final yang internasionalnya di Jepang gitu. Dan juara 1 juga di sana. Nggak taunya malah juara 1 juga. Berapa kali sih ikut kompetisi? Udah berapa kali ikut kompetisi? Kalau yang internasional baru yang ini. Kalau yang nasionalnya? Kalau yang nasionalnya sempat beberapa kali. Pernah nggak lo ngerasa gagal ketika lo ikut kompetisi? Ya, gue gagal deh gitu. Lumayan ya, pernah. Jadi yang kompetisi internasional ini sebelumnya gue pernah ikut 2 kali di Jogja dan nggak tembus. Cuman tembus
ya se-Jogjanya aja gitu. Jadi gue cuma dapat juara 2 waktu itu, nggak bisa lanjut ke yang final nasionalnya. Ya gue pernah 2 kali gitu, cuman ya itu titik yang gila ya, udah 2 kali ikut nih nggak dapet. Cuman ya udah akhirnya pindah ke Jakarta, terus ada yang ngajak juga kan, ya itu sebenarnya gue kayak udah malas gitu karena udah pengalaman kan di Jogja kan, ini kalah nggak dapet nih kan. Terus ya udah akhirnya gue kayak ya udah gue coba ikut aja lah gitu. Oke, tapi kalau buat lu sendiri arti sebuah kegagalan itu apa sih? Arti Kalau lu ngelihat sebuah kegagalan itu kayak gimana? Iya, itu cuman kalau gue gini, kalau gue memandang kegagalan ya hanya masalah gini, kita menanggapinya dengan positif apa negatif. Kalau gue ya, jadi gue selalu menganggap kegagalan tuh dari sisi positifnya. Jadi iya berarti ini ada sesuatu yang belum beres, ada sesuatu yang mungkin kapasitas kita belum sampai gitu di tahap itu. Jadi gimana caranya kita memperluas lagi kapasitas kita gitu untuk mencapai tujuannya sih. Gitu. Dan lu sendiri bermain saxophone udah berapa lama? Ini tahun ke-10. Tahun ke-10. Pernah nggak sih ngerasa jenuh? Jenuh pernah. Jujur pernah. Terus apa yang lo lakukan supaya lo ngilangin kejenuhan lo itu? Iya, mungkin salah satu caranya gue kayak cari waktu untuk liburan ya, benar-benar gue nggak usah bermusik dulu gitu. Jadi gue benar-benar santai aja, gue ngelakukan hobi gue yang lain gitu. Oke. Ada nggak sih momen unforgettable lo ketika lo bermain saxophone? Yang berhubungan dengan saxophone deh. Yang berhubungan dengan saxophone, ya salah satunya yaitu yang gue bisa menang di Jepang. Terus salah satu lagi yang momen gue nggak bisa lupa, gue bener-bener nggak nyangka juga tuh. Gue ujian kompetensi, jadi ujian di waktu SMA, ujian kelas 3-nya itu bukan cuma ada ujian tertulis kayak sekarang UN, tapi gue ada ujian satunya lagi tuh ujian performnya. Nah di ujian perform itu gue bisa dapat nilai tertinggi, padahal sekolah gue tuh latar belakangnya sekolah klasik, tapi gue mainin jazz gitu. Jadi sebenarnya gue tuh udah kayak nggak ada harapan, gue nggak kepikiran untuk bisa dapat jadi nilai tertinggi di sekolah gitu. Jadi gue kayak yang penting gue lulus aman gitu. Dan itu benar-benar gue nggak nyangka, gue malah dapat nilai tertinggi gitu. Gue sebagai soloist, gue dapat nilai tertinggi. Itu menurut gue kayak wah, gue nggak akan lupa gitu. Ya bisa dibilang mungkin gue pemberontak di sekolah gue ya, untuk ujian. Biasanya anak-anak yang lain main klasik, diiringin piano, diiringin orkes gitu. Gue diiringinnya band-bandan. Jadi kayak yang gue orang pertama yang ujian konsepnya tuh di luar kebiasaan orang pada umumnya gitu. Dan ya itu thanks God ya gue dapat nilai tertinggi di sekolah. Oke. Dan apakah bermain saxophone ini akan terus menjadi karir lo ke depannya? Sejauh ini ya gue yakin banget gitu dengan apa yang udah gue lewatin sih ya. So far ini gue yakin banget sih gue akan sampai jalanin. Kapan lo akan bermain saxophone? Kalau sampai kapan jujur gue juga nggak tahu ya. Cuman ya selagi tubuh gue masih kuat ya gue akan main saxophone sih gitu. Oke. Artinya bermain musik buat lo nih? Artinya bermain musik arti musik tuh dalam hidup lo tuh seperti apa sih? Musik menurut gue tuh penyeimbang kehidupan sih ya. Gue nggak ngerti ya. Gue nggak kebayang kalau hari-hari kita nggak ada musik sih, itu mungkin kayaknya akan ini banget ya, berat banget ya. Jadi ya itu biar bisa imbang ya, biar bisa balance ya. Oke. Nah, boleh nih satu lagi nih, kasih pesan-pesan atau motivasi ini buat teman-teman nih yang nanti juga ingin berkarya atau berkarir di dunia musik, tapi mereka masih takut-takut nih untuk melangkah maju gitu. Nah, lu mungkin punya pesan-pesan sendiri? Iya. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin berkarya atau berkarir di musik, menurut gue pribadi sih kalau memang itu udah ada dari dalam hati, nggak usah ragu sih ya. Jadi yakin aja dan terus berusaha sih, karena memang usaha yang keras hasilnya juga akan memuaskan. Oke, sip. Terima kasih
atas waktunya. Sama-sama. Udah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Sukses terus untuk Amin. musik karirnya. Oke, pemirsa. Saya Tristan Prandawa. Terus saksikan Sosok dan siapa episode Sosok selanjutnya? Saksikan terus. Sampai jumpa.